nggak terlalu tinggi. Iya, dan gerakan gankingnya juga terbatas kan. Kayak bener-bener hero yang dipertunjukkan untuk team fight. Jadi kayaknya buat sekarang ya balik ke Swallow-nya juga sih Ul. Kalau misalkan Swallow-nya emang masih mau bawain Zas karena itu terlalu nyaman untuk dia ya kayaknya fine-fine aja. Dan sekarang Hayabusa di ban, Link Fanny juga di ban, Hazel pun tersenyum. 3 respect ban untuk jungler. Langsung, wah ini game pertama gua, game kedua langsung di respect ini. Aku akan mengambil Lancelot itu kan. Iya, bisa sih, ini bisa Bisa, banget bisa, malah. bisa. Ini possible game Lancelot soalnya. Oke, dan bandnya nih bakal kemana sih? Kalau tadi kan ada Edith dan Angela yang jadi respect dari RRQ. Sementara kali ini bakal lumayan terlepas kan dari Edithnya untuk Rebellion yang sering banget nih diambil untuk Kars. Walaupun pernah juga di X-Win, tapi ya potensinya Kars ini lebih nyaman gitu dengan Edith. Bisa lebih nge-deliver damage juga kan dengan Warcry kalau misalkan sebagai XP laner. Nanti build-nya juga bisa menuju ke Starlium Side. Dan sekarang last bandnya akan menuju ke Alpha. Target Aether ya. Target Aether. Agar mungkin adu Assassin. Tapi ternyata langsung Nolan diamankan. Assassin yang emang farming speednya luar biasa. Udah gitu fracture-nya bisa maksimal di 9 detik. Lance. Saya suka sekali. Lance. Angelanya dulu sama Cho ternyata. Oh, ini sebenarnya ya. Chow-nya juga masih lumayan fleksibel ya. Iya. Masih bisa diamankan di bagian XP lane. Kan tujuannya atau idenya dari Chow EXP adalah memenangkan rotasi dan juga clear wave kalau lawannya Khalid. Yap. Oke. Ini bakal jadi jawaban juga nih untuk pertanyaan kayak apa ya yang bisa mengimbangi Khalid dengan rotasi cepatnya. Alright. Tapi 2 yang akan langsung diamankan juga. Dan harus diingat juga nggak sih kalau Chow Angela ini nggak boleh jauh-jauh karena di early game-nya juga kalau misalkan ternyata Chow-nya jadi roamer, ini bener-bener harus jalan berdua nih. Nggak boleh lepas untuk pressure-nya. Ini sekarang kayaknya dari CB ya jadi CBZ gak sih? Iya juga ya. Zas masih loh. Swallow. Atau bahkan sekarang bisa Khalid nih. Tapi 1-1 terlebih dahulu. Bentar, nih udah ada 2 hero dash ability nih. 1-1 Chow. Apakah emang Cats Cute ingin memberikan lagi hero-hero dash ability untuk teman-teman RRQ Hoshi? Oke, tapi Harrietnya di ban dulu. Yang respect terhadap King MATT ya. Yap, dan Khalid di sini juga mungkin akan menjadi korban juga nih. Bisa. Tapi kemungkinannya juga nggak nutup sih. Untuk lagi-lagi Khalid bisa di arah EXP atau bahkan nanti Khalid bakal bisa di pick keempat dari RRQ. Bisa di ban sekarang sama Rebellion kalau misalkan emang nggak mau ketemu nih sama Khalidnya dari Dairen. Atau mau coba bener-bener tutup hero-nya Hazel. Seperti Lancelot-nya kah? Julian-nya kah? Tapi Franco. Dari Idok yang traumatik juga ya. Ya ini ada sinyal juga ya kalau seandainya emang Chow-nya jadi XP lane. Untuk bisa pick off satu pemain dan Lunox yang ditutup ternyata. Udah bener-bener langsung cepat banget untuk Coach Cute dan juga Coach NMM ya di side-nya. Kayak oke, mereka ban Franco, nggak berpengaruh apa-apa untuk draft kita ban dari plan-nya Lunox. Iya. Jadi ditawarkan untuk Matt ini antara Cloud atau Moskov ya sebenarnya ya. Iya, kayak Matt dikasihnya hero marksman buat diadu. Sementara power dari Matt-nya sendiri ada di Harith dan juga Lunox sebenarnya. Iya benar. Atau Cloud nih jangan-jangan yang bakal dibawakan. Bisa. Dari Cloud-nya juga. Untuk bisa setidaknya mengamankan late game, lane jauh, bisa dipegang. Tapi apakah hero Idok nih yang bakal menjadi targetnya? Aku berharap ini nggak Kaja bandnya. Atau Ruby? Karena kalau misalkan ini, itu dia, baru mau aku bilang itu Joy-nya. Karena Joy Angela 1-1 possible untuk muncul. Chow 1-1 udah punya dash ability yang powerful banget. Kalau sampai ada Joy juga, ini udah 3 hero dash ability. RRQ bener-bener kayaknya mau maksimalin Povius yang abis revamp deh. Walaupun Povius di ban ya, tapi kita tahu lah. Povius dulu itu ke-trigger ultimate-nya gara-gara dash ability. Tapi sekarang Povius bisa men-trigger Infernal Pursuit dari skill-skillnya sendiri. Bukan dari dash ability. Karena Demonic Force yang dulunya ultimate jadi pasif sekarang kan. Makanya itu dia. Dan sekarang Hylos kan diamankan lagi. Apakah menuju ke Dairen? Let's see. Untuk nanti di last pick-nya juga. Oke. Gold lane yang tersisa, Moskov, Cloud kah? Kari atau mungkin juga bisa diamankan sekarang, tapi itu dia Cloud yang langsung di-secured. Cloud. Untuk roamnya, mau coba untuk bermain seperti apa? Hero pick off nggak sih Kaja gitu? Kaja, karakteristik juga. Karena sekarang ada kombonya nih untuk X-Win. Sebelumnya yang sering kita lihat dari teman-teman Rebellion, mereka bawa Kaja tapi nggak ada kombonya yang bisa dimaksimalkan. Ini ada Nolan, ada burst damage-nya.
Harusnya oke sih untuk dibawa kan. Yap, dan juga bisa memegang ke arah one-one-nya juga ya. Dan satu lagi yang diamankan adalah Akai terlebih dahulu. Wow, untuk ngebubarin pasukan dari RRQ Hoshi ketika tim fight besar. Dan ini dia jawaban atas last pick-nya. Bener-bener masih misteri bagi Hazel. Lancelot. Lancelot kah yang akan dibawakan? Aku sih kangen banget ngeliat Lancelotnya Hazel. Harusnya sih. Lancelot juga sih, karena emang masih open ya untuk Lancelotnya. Lancelot. Kenapa jadi kita yang request ya? Iya. Ke bawah vibes di belakang nih. Seru banget soalnya. Tapi jungle apa yang akan dibawakan oleh Atau RRQ Julian? Hoshi adalah Lancelot itu dia. Hero power dari Hazel. Lancelot yang akan dibawakan untuk game yang kedua. Itu dia Lancelot. Lancelot MDL yang bahkan semuanya bikin defense, dia bikin damage, dan kita akan lihat bagaimana kecepatan dari farming yang bisa dilakukan oleh Hazel. Priority Iya. farming dan juga targeting nantinya akan menjadi satu masalah bagi Rebellion. Mampukah mereka bisa menyetop hal tersebut dengan adanya Akai? Apakah itu cukup untuk bisa menghentikan laju movement yang sangat-sangat cepat juga antara Lancelot dan juga One-One ya, Prof? Ini dia nih, karena dash ability-nya terlalu banyak ya. Dan mau nggak mau, kalau misalkan udah muncul seperti ini, jawabannya ada di Akai. Apakah nanti X-Win mampu untuk menghentikan bagaimana gerakan cepat dari hero-hero dash ability yang dimiliki oleh RRQ Hoshi? Oke, kalau begitu berarti sekarang kita sudah berada di game yang kedua yang mungkin bisa saja ditutup oleh RRQ Hoshi. Kira-kira gamenya akan berakhir menjadi 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Ya wes, kalau begitu Bella Reda sekali lagi. Mana suaranya? Oh, tadi nanya 2-0 pas satu sama. Iya. Dan jawab 3-2 udah pengen playoff aja. Buset lu, sabar dulu kali ngap. Sabar, masih di Jakarta belum di Bandung. Oke, tapi ya ngelihat dari bagaimana agresivitas nih antara Chow dan Angela. Ngebuat dari X-Win dan Swaylow harus terpukul mundur. Wah, ini lagi-lagi ya poke damage di early game karena emang Rinsnya bermain dengan Angela dan hampir banget first blood sampai Hampir. flicker pun digunakan. Ini membuat kerugian sebenarnya untuk early game dari Rebellion. Oh, bahaya sih ya sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi Aether kali ini bakal coba untuk farming dulu pastinya. Sementara Kars mencoba untuk membantu adanya kerusuhan yang terjadi di arah tengah dan retribution. Oke. Aether cukup panik kayaknya. Ya takutnya di ini ya, di last hit juga tiba-tiba sama Dryron. Karena ada conclusive blast juga, takutnya kalkulasi damage-nya cukup. Dan Matt level 1 ambil battle mirror image untuk escape. Oke, Matt dalam keadaan yang sangat tidak baik dan Matt kembali menjadi korban. Wow, di saat hampir semua pemain Cloud mengambil ke arah dari Art of Thievery untuk farming, Matt di sini mencoba untuk escape dengan menggunakan Battle Mirror Image. Oke. Dan dari Emblem by IndyHome, kita bisa melihat bagaimana pemilihan lagi-lagi pull yourself together agar inspire-nya lebih sering di-spam sama Skylar. Yap, dan juga ternyata untuk Matt-nya dia mengambil ke arah agility ya. Coba untuk kabur-kaburan kayaknya. Emblem Marksman juga ya, jadi ya emang tujuannya mau ambil lifesteal dari early game biar farmingnya juga lebih stabil. Yap, atau mau ngejar nantinya ya. Tapi dengan satu kematian yang ditelan oleh Matt, ini bakal jadi bahaya banget sih. Late game insurance-nya bakal lumayan fail juga, apalagi setup menuju ke arah turtle pun sekarang sudah dilakukan oleh RRQ Hoshi. Langsung di-start sepertinya. Oh, X-Win-nya masih level 2. Langsung diserap begitu saya, tapi X-Win masih terlalu jauh pula dari sisi leveling yang dia miliki. Ada Swallow di bagian belakang guna untuk bisa bergabung, tapi ternyata tidak. Hazel yang berhasil untuk bisa mendapatkan karakter terlebih dari X-Win. Menjadi korban pula Kars. Mau pergi ke arah mana Karsnya sendirian. Masih terkurung pula Kars. Cukup berani dan ada Swallow. Di mana mereka masih berfokus, di mana Idoknya pula sekarang udah level 4. Akan langsung ditendang, ada benar saja. Swallow dikeroyok habis-habisan. Oke, tapi ternyata Dairon yang dapetin poin kill-nya. Hampir, tapi masih ada satu regen HP yang dimiliki sehingga Dairon tidak tumbang, tapi Kars. Hampir lah. Wah, ini Kars lumayan agresif ya pastinya. Untuk maju lagi, meng-cancel recall-nya. Tapi ini menambahkan kembali kemunculan 18 kali nih. Waduh. Berarti Swallow dengan Zasnya. Iya, ke-19 berarti sekarang. Iya. Wait. Sekarang Idok ya. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah X-Win, tapi belum ada rekan-rekannya tadi yang cukup dekat ke arah tubuhnya. Dan belum level 4 juga ini Yep. X-Win-nya tertahan banget dari segi EXP-nya, Prof. Iya, tapi untuk sekarang lebih berfokus sih menurut aku untuk debut pick dari Idok dengan Chow-nya. Wah, ditendang sini harusnya ya, tapi ternyata tidak. X-Win
Wah, Idok menendang ke arah yang tidak seharusnya dan disembur begitu saja. Tapi sekarang ada satu Blazing Duel yang udah langsung dikeluarkan oleh Matt. Yap, dan ada backupan juga dari Hardguard menuju ke arah seorang Skylar. 4 pemain dari Rebellion bergerak ke atas. Aether akan menjadi satu harapan untuk bisa melakukan adanya delivering damage dulu nih di early gamenya. Tapi heavy spin. Oke, X-Win dia mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player tapi terlalu jauh dari rekan-rekannya. Bahkan untuk sekarang Hazelnya pergi ke tempat yang berbeda dan Matt menjadi korban again. Matt-nya dengan Purify nggak bisa lari dari kejaran Lancelot. Dan bahkan tadi gerakan yang cukup mengerikan dilakukan oleh X-Win tapi terlalu jauh. Apakah itu cuma mau misahin peperangan aja sampai akhirnya nanti di arah outer turretnya bisa dihancurkan? Ya mau nge-zoning aja kayaknya, tapi Dairan harus hati-hati juga karena turtle sesat lagi akan muncul dan ini dia. Yap, itu Glorious dia. pathway secara defensif. Nah, udah langsung dibentangkan. Memberikan efek slow juga karena beberapa player yang melewati garis tersebut. Tapi di bagian atas ada satu Blazing Duet dikeluarkan. Hey, satu weakness point terakhir. Untungnya masih ada BMI. Oh, Dairan? Dan Dairan. Karena udah nggak ada apa-apa lagi. Dari Dairan Glorious pun tidak pathway, bisa. akhirnya Dairan tumbang. Dari recall ke Glorious Pathway. Iya. Lumayan kebuang tuh resource-nya. Dan sekarang Wave Dragon. Dan Way of Dragon-nya dikeluarkan, tapi itu adalah Kars. Satu Hazel. sosok yang sangat tebal sekali. Heavy Spin langsung dikeluarkan pula. Ada Aether-nya yang masih berjuang untuk bisa mendapatkan karena tartar tersebut. Tapi sekarang tetap saja berhasil diabadkan oleh Hazel. Hazel, Retribution is on point. Menjadi satu kekuatan yang sangat-sangat mengerikan kali ini. Even pun dia udah dijepit dengan heavy spin. Tapi gak jadi masalah. Masih bisa membuat RRQ mendapatkan turtle keduanya. Wah ini benar-benar pressure ini dari semua lini ya. Bahkan semua play ini terjalankan dan sekarang tinggal pressure karena dari gold lane-nya lagi. Oke, Karsnya mulai tertangkap basah di arah tersebut. Bisakah langsung diambil, tapi satu poin terakhir lagi. Dan membuat rekannya lah yang harus menerima damage yang dihasilkan oleh Skylar. Oke, masih bisa kabur dengan Avatar of Guardian. Walaupun tipis banget tadi nggak sempat ngeremnya. Tapi Matt. What? What? Tetap terkena damage. Dan itu membuat Matt terkena immobilize. Oke, Ethernya sendirian ditendanglah sudah perutnya. Dikeroyok. Selesai. Pick Selesai. off di dua arah yang berbeda ya. Ini merugikan bagi Rebellion. Gold lead-nya akan terus swing menuju ke arah Kihoshi. 4.000 gold sekarang. Yap. Dan player head to headnya ini ya. Sebenarnya poolnya mirip banget sih. Cuman beda di arah Terizla dan juga Arlo. Tapi Coba lihat lihat di bagian belakang tuh ada aksi pengeroyokan lagi yang sudah dilakukan. Dan Dairan langsung aja pasang badan. Akankah heavy spin kali ini bisa dikeluarkan guna untuk bisa mengusir ke arah beberapa player. Tapi ternyata purple buff-nya masih tetap berada di tangan dari Hazel. semakin kaya raya pastinya Hazel. Sekarang udah di level 10-nya. Dia makan lane bawah tapi Oh, banteng. Ingat gua. Banteng. Bukan. Ingat gua. Banteng ya. Iya. Ya. Tapi, Biru. tapi kayaknya untuk sekarang Hazel kayaknya udah lebih ke lumayan tenang, lumayan adaptasi juga dengan adanya stage MPL. Yap. Karena ya udah fokus aja dengan apa yang dilakukan dan minim mistake kali ini dari RRQ Hoshi. Ya lagi-lagi sih, emang mereka lagi leading, mereka kayak manfaatin semua keuntungan. Main pick off-nya juga nggak buru-buru dan nggak terlalu overdive juga untuk sekarang. Nggak terlalu banyak overextend. Jadi untuk turtle kalau misalkan ini bakal jadi perfect turtle, snowballingnya juga nggak bakalan berhenti. Tetap terus berlanjut. Alright. Sementara sekarang lihat tuh Kecil. Hazel itu. Wey, ada pergerakan apa lagi nih Idok? Berhasil untuk bisa menendang namun satu weakness point lagi tersisa di dalam tubuh dari Kars. Idok yang berhasil langsung dihilangkan. Sementara untuk Skylar masih berusaha. Ya, masih belum bisa mendapatkan weakness point-nya juga tadi. Terlalu sulit kayak targetnya, tapi lihat. Oke, melemparkan lagi swallow pet-nya. Masih ada satu weakness point lagi sepertinya untuk sekarang. Untuk One-One-nya. Udah siapa yang bisa mengantarkan lagi karena damage. Tapi Skylar masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya. Ada yang tepat berada di depannya tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari Skylar. Bahkan Swallow terpisah. Ada Rins di depannya. Dan siap untuk bisa melupat habis dari Swallow. Bahkan untuk sekarang, what? Ada summon unit yang tidak disadari sepertinya. Tetap melakukan semburan sampai akhirnya Skylar pun harus ter-shutdown. Tapi ada space lagi yang didapatkan di mana Turtle ini diamankan oleh Hazel dan menjadi perfect turtle untuk RRQ Hoshi. Ya, perfect turtle yang begitu menjanjikan ya, karena tadi tidak ada yang mengganggu juga. Dan kalau kita lihat dari instant replay-nya, memang terlihat di sini Avatar of Guardian menjadi jawaban kenapa tiba-tiba dari crossbow tank-nya bener-bener gak langsung nge-delete dari Kars-nya. Double kill yang diamankan dari sosok Hazel membuat keuntungan jadi tidak berhenti. Dan thanks to perfect turtle juga, ini goldnya nggak bakal ke arah dari Rebellion. Dan sekarang Hazel punya Blade of Despair. Wow. War Axe Blade of Despair. Sementara di sisi lain Skylar punya Golden Staff. Wah ini damage-nya bakal mengerikan banget nih nantinya.
Untuk makan depan, dia pede banget harusnya karena di Hunter's Sword. Dan juga Golden Staff sudah ready dari 1-1. Oh, ada lengkap nih ya attack speed pastinya dengan keunggulan 1700 juga pasti ini membuat dari 1-1 akan mencari momentum dan Rian selesai dengan satu buah fleeting time sekarang. Dan sekarang Hazel udah di level 14. Apakah akan ada rekor yang terpecah lagi untuk dari level 15-nya? Harusnya bentar lagi sih. 8 menit nih. Tapi XP-nya masih lumayan jauh. Mungkin mau dipaksa teamfight di area bottom lane. Nah ini dia, ada satu orange buff yang akan langsung diamankan. Sementara ada beberapa player dari Rebellion yang tepat berada di depannya. Bahkan Swelo sudah mulai mendekat Hazel. Dia satu terakhir sakit banget. Matt berhasil langsung dilakukan. Namun untuk kali ini shutdown. Dilakukan pula oleh Rebellion. Iya, walaupun ada backupan dari Hardguard-nya, tapi ternyata Hazel masih di game kedua. DPO di HP-nya, Matt. Bener dah Matt yang diincer. Dia cari pokoknya. Wait, Idok gagal sepertinya the way of Idok. Malah membuat dirinya pula sempat hilang di atas tersebut. Tapi sekarang masih ada satu player yang tersisa. Ada crossbow tank yang siap untuk langsung dilakukan. Tapi ternyata gagal ataupun ditahan oleh Skylar. Belajar dari pengalaman tadi ya. Avatar of the Guardian ini bakal bisa ngedinai juga kehadiran dari crossbow of tank. Karena sama-sama terbang dia. Tapi kalau emang banyak rekan dari Gatot tadi daerah tersebut, kena itu What? terusnya. Wey, Skylar menjadi korban. Solo kill terjadi, Fracture yang sudah memiliki damage juga, tapi Hazel is coming. Hazel sudah kembali. Wah, tapi untuk timing Lordnya pas banget nih. Dan Rebellion mencoba untuk meng-take over untuk sekarang dari Lordnya. Yap, sementara sekarang di area dari Lordnya. Ada pergerakan dari Dairon yang mengusir Aether jauh banget. Dan mereka mencoba untuk bisa mengusir karena beberapa player. Ada 4 player, bahkan 5 player tadi yang udah terfokus untuk mengejar Dairon bola. Dibalikin? Oke, Conceal? X-Win, Conceal, tapi masih ada Idok yang tepat bertemu dengan dirinya. Langsung ditendang, dikeroyok habis-habisan. Bisa ke X-Win kali ini berhasil untuk bisa langsung kabur menuju ke tempat yang berbeda. X-Win masih berhasil selamat, tapi X-Win-nya memiliki sedikit SP di dalam tubuhnya. Ada Hazel juga sakit banget damage di mana Swelo menjadi korban. Bahkan untuk sekarang coba lihat, Karsnya sendirian. Avatar of Guardian harus dikeluarkan. Dan bahkan 2 poin kill ditabung, dikejar lagi. Ada WON di dalam tubuh dari Matt yang menyelamatkan tubuhnya, tapi Torosnya begitu menyakitkan, sedikit lagi yang tersisa. Matt hampir saja menjadi korban. Wah, ini bener-bener Hazel targetingnya Matt. Dan terus-menerus terjadi ketempelan Hazel nih Matt-nya. Dan menuju ke arah Lord yang pertama pun. Ini tanpa adanya kontes harusnya karena Ethernya nggak ada retribution. Ya ini bakal bener-bener free seharusnya. Karena zoningnya udah terlalu jauh. Battle Retribution juga nggak memungkinkan untuk terjadi. Apalagi Skylar-nya di lini depan itu udah punya Malefic Roar. Jadi ya dia bakal pede banget untuk makan depan juga. Even itu Kars kayaknya bakal digas. Lihat tuh pede banget tuh. Sendirian aja maju lompat-lompat ke depan. Karena ada Rins juga kan di belakangnya. Yep. Ada Heartguard. Dan hati-hati pokoknya untuk siapapun yang berhadapan dengan Skylar. Karena ada Golden Staff, ada Malefic Roar ini akan mengerikan. Wah. Untuk Akai atau bahkan Gatot Kaca. Endless battle-nya udah jadi. Makin lagi meledak damage-nya ini. Tadi ada yang sedikit kena prank dikit ya. Ternyata purple buff-nya nggak ada, disisain yang Iya, kecil doang. sisa yang kecil ya. Iya, dibohongin ya. Tapi itu dia, nah tabrak aja lah, udah mulai terdengar. Lordnya akan di slow push juga di arah tengah. Sementara Matt ini harus benar-benar waspada atas kejaran Hazel sih. Iya. Dia mau dimanapun posisinya ya. Dicari. Kayaknya punchernya langsung ke Matt aja udah. Dicari bener-bener. Tapi lagi-lagi defensif dari Rebellion yang akan kita perlihat juga karena minim sih untuk bisa punya power clear cepet nggak sih Prof? Iya, karena emang di sini cuma berharap kepada cloud-nya dari Matt ya. Tapi Matt juga udah selesai dengan Wind of Nature. Harusnya kalaupun dikejar, dia masih punya Wind of Nature. Oke. Tapi memang Lordnya udah mulai Waduh. masuk. Tadi Glorious Pathway sudah dikeluarkan. Masih cukup santai dulu pemain dari Arkeos sih. Ada Lord yang emang ditinggalkan begitu saja. Namun di bagian tengah coba Hazel ngeprank lagi. Numpang lewat ya, masuk. Tapi ternyata nggak ada inisiasi berlebih juga yang dilakukan karena tadi ada audience topic voting yang bilang ya manfaatkan atau punish mistake dari seorang Hazel. Tadi sempat ada sedikit miskalkulasi saat dia melakukan targeting terhadap Matt-nya. Dan kali ini kayaknya udah mulai bersabar sih dari RRQ. Oke, ini dia konsilnya Idok. Ketahuan tapi masih gagal dari Kars. Wah, digocek-gocek loh. Iya, difokuskan untuk ke arah dirinya sampai akhirnya base turret bawah juga hancur. Perlahan ya. Targetnya emang cuma objektif sih. Pas banget lagi, lane jauhnya di bawah loh. Ini kalau misalkan mau di split push juga bisa. Waduh. Kalaupun mau maksimalin potensi dari Lordnya di bagian top lane juga bisa. Dan Idok, dia cuma ngelakuin screening aja di depan. Biar nanti gak ada yang bisa masuk ke area jungle. Yap. Ada game fact by GoPay. Kars menjadi EXP laner dengan turtle secure terbanyak yaitu 4 Waduh. turtle. Lord secure terbanyak kedua dengan 2 Lord secure. Itu dia. XP laner loh. Iya ini. Doyan Pasifnya Kars. Kars Tribution. Wah, Kars Tribution. Iya.
Diam-diam dia bawanya kadang Flicker, Vengeance. Tapi ada retri Devotion. itu Shadow. Ya last hitnya ya, kalkulasinya juga tepat, itu yang mungkin harus diperhatikan juga. Jangan sampai membiarkan Kars masuk ke area dari Lordnya. Karena tiba-tiba bisa diambil, RRQ bakal mengalami kerugian. Oke. Tapi lagi-lagi kali ini untuk RRQ mereka memilih untuk bertahan dulu nih ya. Mundur dulu aja sembari menunggu ke arah Lord yang akan muncul dalam 20 detik ke depan. Sementara kalau dari segi item nih udah ada si Malefic Roar dan juga Rose Gold Meteor untuk Skylar. Iya, lagi-lagi untuk penutupan last itemnya masih banyak banget misteri ya. Bisa Wind of Nature mungkin pemilihannya, atau bahkan mau Blade of Despair full damage juga oke. Atau si Halberd juga boleh banget. Atau Malefic Gun. Ya, Malefic Gun salah satunya. Karena connecting juga ya gara-gara ada attack speed. Dan sekarang Lord coba buat di-engage. X-Wing bahkan mencoba untuk maju ke depan melakukan sedikit zoning. Tapi masih ada Dairon juga. Yep. Oke, mereka satu persatu mencoba untuk bisa mendekat ke area dari Lord tersebut. Oke, dan X-Wing bener-bener nahan badan di depan loh. Dia cari informasi sebanyak-banyaknya juga. Sementara Aether bakal Digas, coba untuk... digas. Nah Oh, ini ya? dia, di tempat yang berbeda. Coba lihat mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi Karalot tersebut. Tapi sepertinya berhasil untuk bisa mendapatkan Karalotnya. Hanya saja sekarang Karja berhasil dihancurkan. Bahkan Aethernya harus merasakan bagaimana akibatnya. Mencoba untuk bisa mengamankan Lord yang harusnya menjadi milik dari Yosi. Tapi Bad menjadi korban pula. Bahkan Swallow kepulangan badan-badan ditunggu dikejar di bagian belakang. Dan sudah ada yang menanti mereka. Mereka percaya dengan jepitan dari Heavy Spin. Benar berhasil. Lordnya diambil juga sama Rebellion. Tapi masalahnya mereka hanya menyisakan X-Wing sendirian. Hanya akan ada X-Wing sendirian. X-Wing gak bisa Dan recall. Best terbuka dengan begitu bebas ja. Dan sekarang waktunya kita semua menyambut This is the hour regular season champion RRQ Hoshi. Raja dari segala raja membuktikan bahwa pemuncak klasemen adalah tempat untuk mereka. Tahta yang mereka punya, tahta yang seharusnya menjadi milik dari seorang raja, kali ini dibuktikan dengan kemenangan yang begitu luar biasa menutup akhir match dari regular season. Season 14 yang begitu luar biasa. Harta, tahta, raja. Rex Regum Keon menutup musim ini dengan kemenangan manis dan memastikan diri mendapatkan 13 total kemenangan. Yes. Matchnya hanya 3 kali kalah dan menjadi tim yang berada di placement pertama Yes. untuk di regular season menuju ke playoff dengan tempat yang begitu nyaman di upper bracket. Dan juga terima kasih untuk Rebellion. Walaupun mereka gagal melaju ke playoff, tapi perjuangan mereka sampai akhir. Sempat ada kemenangan yang mereka raih. Tapi pada akhirnya, sang banteng biru harus tunduk di hadapan sang raja. Wow, kemarin kuda yang sudah berhasil ditaklukkan. Kali ini banteng yang mereka tunggangi, bro. Yap. Iya. Dan memang makin lebih kejam lagi ya melihat bagaimana endgame-nya tadi begitu dramatis karena ternyata sadar atau tidak sadar X-Wing-nya nggak dikasih pula sama minion dari RRQ Hoshi. Dipukulin terus ya. Dipukulin, dikejar terus sehingga itu yang membuat endgame possible. Wow. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita akan memberikan kepada Pule Clara dan juga interview plus final bow dari Rebellion. Dan inilah dia persembahan terakhir dari Rebellion Esports. Mereka sudah memberikan hal yang terbaik. Bahkan hingga match penutupan ini mereka mewarnai MPL Indonesia season 14. Dan pada akhirnya ini adalah pertunjukan terakhir match penutupan untuk Rebellion Esports. Dan kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Rebellion. Tes. Oke, saya Farhan mewakili Rebellion Esports mengucapkan terima kasih buat semua yang udah dukung Rebellion Esports, terutama buat Rebel Squad. Terima kasih Rebel Squad atas dukungannya, walaupun kami struggle banget di season ini, kalian selalu datang, selalu support, selalu menemani dikala RBL masih di bawah. Dan mohon maaf buat Rebellion Esports, buat Rebel Squad juga dengan semua supporter Rebellion. Kami belum bisa jadi Rebellion Esports yang kalian banggakan. Ya semoga dengan hasil yang mengecewakan ini kami bisa terus berbenah
Jadi di season depan bisa lebih baik lagi lah dari season ini. Dan juga buat siapapun yang wakilin Indonesia nantinya di ajang M-Series bisa balikin piala M-Series ke Indonesia. Makasih juga tadi buat Kingdom yang udah kasih support buat Rebellion. Kalian luar biasa. Respect banget buat kalian semua. Semoga di playoff bisa melangkah lebih jauh. Ada tambahan yang lain? Saya pengen nyampein 2 omongan doang. Pertama, terima kasih dan minta maaf. Terima kasih kepada Rebel Squad dari awal season sampai sekarang telah mendukung kita walaupun hasilnya sangat mengecewakan. Dan maaf juga, mungkin ini pembelajaran buat kita buat kedepannya, season depannya semoga lebih baik. Dan yang kedua, good luck buat semua tim yang ada di playoff. Gue pengen bring back M6 ke Indonesia. Semoga Indonesia menjadi juara di M6 nanti. Amin. Dan terima kasih. Inilah dia, the final bow persembahan terakhir dari tim Rebellion Esports. Terima kasih dan comeback stronger. Perjuangan mereka telah berakhir. Ini adalah match terakhir mereka di season 14. Namun kita mengharapkan yang terbaik. Dan yang terbaik telah didapatkan oleh sang raja dari segala raja. Menutup dengan sangat kuat 2-0. Sambutlah RRQ Hoshi. Wow, langsung ramai di sini. Di match penutupan pun Kingdom juga masih semangat, semua super fans menyaksikan debut Hazel di RRQ. Waduh Hazel, bagaimana debutmu di RRQ di season 14 ini? Match pertamamu nih. Senang sih, soalnya kan apalagi akhirnya dikasih main juga. Ya senang setelah terakhir lawan RBL juga itu di season 13, week terakhir ya akhirnya main juga. Akhirnya ada season 13 dan sekarang bermain di season 14 untuk pertama kali. Begitu bahagia, tapi gimana? Ada grogi kah? Ada hal yang kamu lalui di match pertamamu di season 14 ini? Kalau grogi nggak ada, soalnya kan dulu juga pernah sempat main di season 13. Nah di sini juga dibantu sama abang-abang, ada Bang Ler gitu-gitu semuanya. Sama yang lain, coaching staff, sama manajer juga, Bang Soso juga udah dibantuin lah. Jadi dengan bantuan para abang-abangan, Hazel pun sudah nyaman. Dan bekal dari season 13 pun dibawa sampai season 14. Dan Budi denger kamu ini ya masih sekolah sekarang. Iya. Gimana tuh cara baginya? Kan harus latihan juga dong pastinya. Ini persiapannya berapa lama by the way untuk match kali ini? Kemarin doang sih, setelah menang lawan ini. Oh ya tadi. Baru tadi? Ya baru tadi siang. Baru tadi siang, baru latihan. Tapi gimana sih cara Hazel untuk membagi waktu? Sekarang lagi sibuk sekolah juga dan juga latihan dan segala rupanya gimana tuh Hazel? Kalau pagi kan sekolah, terus kalau scrim itu kan jam 1.47. Nah habis sekolah itu jam 12 pulang, jam 1-nya aku langsung latihan. Jadi terus mengutamakan pendidikan ya? Ya. Baru latihan. Dan pada akhirnya hari ini menang juga melawan Rebellion 2-0. Bagaimana perasaan Hazel? Puas? Bangga? Atau ada sesuatu? Senang aja sih, udah itu aja. Senang. Siapa di sini yang tadi ngebantu Hazel banget? Angelanya Rin. Angelanya Rins. Rins, tugasmu untuk menjaga Hazel kah hari ini? Ya biar gak seneng. Oh iya senang. Tapi ngelihat sekarang kan ini bisa dibilang line up yang baru. Terus gimana penyesuaian dari tim RRQ untuk penutupan match hari ini? Bang Ler itu. Loh. Emang, Rins kamu nggak? Jadi bagaimana untuk hari ini penutupan match? Emang dipersiapkan yang spesial kah? Kalau bilang spesial lah, spesial buat Hazel juga ya karena nggak pernah main kan dia. Ya kita juga kasih kesempatan lah buat dia melihat potensi dia sama mentality dia juga. Dan bagaimana kalau dari match barusan 2-0 sudah kalian lalui? Ya bagus ya, mungkin kedepannya dia bakal keep improve juga lah. Sudah bagus tuh, sudah dijempolin. Dan menariknya, semakin poinnya tinggi, tapi nggak bisa, udah dipucuk, nggak bisa lebih pucuk lagi dengan kemenangan ini. Kita akan melihat dari bracket.
yang mungkin kalian juga udah intip tadi di match pertama sudah terlihat dari bracket ini. Bagaimana tanggapan kalian melihat pada akhirnya season 14 bracketnya seperti ini nih? Ayo. Ulang. Bagaimana kalian melihat bracket seperti ini? Ya kita juga ngasih persiapan yang terbaik lah buat kita. Dan pasti Fnatic, Onyx sama Geekfam kan kasih hasil terbaik dan kita nggak tahu juga lawannya kita siapa. Dan pastinya kita kan sebelum melawan mereka tuh kita pasti nonton gameplay mereka lah. Jadi advantage untuk tim RRQ bisa melihat mereka beradu nih. Ya apalagi mereka kayak mungkin lebih kuat aja sih soalnya ya di playoff sih mungkin. Mode playoff. Iya. Mode playoff dari mereka. Namun kalau dari kedua tim ini yang bakal jadi lawan RRQ kira-kira siapa nih? Fnatic Onyx kayaknya. Nanti kau nih Scalar. Kalau dari Diren, Le, siapa Le? Apa Bude? Lawanmu siapa nih? Siapa aja sih Bude? Tapi kira-kira, Scalar udah jawab loh. Kira-kira? Iya, Kira-kira beneran nih? masa bohongan? Onyx kayaknya. Nanti kau Onyx. Tapi mode playoff untuk Diren ada nggak sih? Diren akan menjadi berbeda nggak sih, Le? Mungkin, Mungkin, maybe, ya maybe. mungkin. Tapi apa yang akan dibawakan juga mungkin dari tim RRQ. Kalian lagi di puncak-puncaknya nih. Semua tim akan melihat ke kalian. Dari regular season, bekal apa nih yang akan kalian bawa kepada playoff? Bekalnya mungkin kita jangan cepat puas, improve terus. Ya kita masih banyak juga kan kayak harus dibenahi gitu. Banyak yang harus dibenahi. Kalau Ya. kejahilan-kejahilan kalian ini harus dibenahi nggak nih? Itu emang harus Bude, soalnya itu menambah chemistry. Oh benar. Itu dari tadi Diren ngomong ya, disebulin sama Idok. Dok, siapa yang paling jahil di RRQ? Iren, Oh, jadi kamu membalas saja ini? ya. Oke, melihat chemistry kalian yang udah sangat top. Dari Idok sendiri, apa nih yang kayaknya udah kuat banget, chemistry udah dapet. Ini RRQ di playoff, apa yang akan kalian improve ketika semuanya udah sangat bagus? Banyak sih yang perlu kami improve dari segi in game sama out game. In game, out game, ada banyak hal yang akan kalian Ya. persiapkan? Tapi dari Idok sendiri, ada nggak match yang paling kamu nantikan melawan siapa? Nah, ada lawan siapa aja, gas. Gas lawan siapa aja. Semuanya siap. Tapi dari Diren sendiri, lawanmu barusan adalah mantanmu dan mereka gagal untuk masuk ke babak playoff. Ada nggak sih yang kamu sampaikan semangat mungkin kepada tim-tim yang tidak bisa meranjak ke babak playoff? Yang nggak lolos playoff ya semangat aja, masih ada next season, comeback stronger. Comeback stronger. Ya, Oke. Dan dari Rins, apa tantangan terbesarmu untuk regular season ini? Ini udah di puncak, udah selesai nih. Tapi ada nggak sih tantangan yang Rins hadapi di regular season ini? Tantangan terberat mungkin diri sendiri sih. Lebih karena diri sendiri. Apa tuh, melawan apa dari dirimu sendiri? Ya mungkin kalau dilihat dari match-match kemarin tuh kayak apa ya, kayak dari aku sendiri terburu-buru pengen menang aja. Tuh. Oh, jadi terus menerus untuk mempelajari diri sendiri ya, biar nextnya lebih baik lagi. Berarti Rins mode playoff, apa yang akan ditunjukkan oleh Rins? Apa ya, mungkin lebih disiplin aja sih. Gitu. Akan semakin mengerikan dari tim RRQ. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita bersama dengan kalian di regular season. Tolong sampaikan sesuatu dari tim RRQ. Ada yang ingin disampaikan? Silahkan.
Hazel dulu boleh, lalu Abang Skelar. Hazel ada yang ingin kamu sampaikan? Buat fans RRQ, ke Bandung kita, Le. Ke Bandung kita. Asik. Skelar? Ada yang ingin disampaikan untuk penutupan regular season dari RRQ? Makasih juga buat Kingdom yang selalu support kita dari week 1 sampai akhir week ini. Ya kita juga player senang lah disupport kalian, jadi lebih semangat. Dan buat Kingdom juga jangan lupa dukung kita di playoff di Bandung nanti. Makasih. Luar biasa. Ada yang mau ditambahkan? Ya makasih aja Bude yang udah support kita sampai sekarang. Karena gak ada mereka kita nggak bisa juga kan kayak gini. Le, apa sih? Udah cukup. Ya Bude, punten. Dan Udah cukup. cukup. Satu lagi. Makasih. Makasih. Bersama-sama, mari kemenangan Viva! Viva! Inilah dia pemuncak klasemen dan sambutlah 2-0 penutupan yang begitu meriah dari RRQ Hosting! Mau ini gak Apa? replay yang tadi? Ditoyor. Ditoyor. Le, limpulku mana Le? Udah akhir regular season. Ntar aja di Bandung dijajanin seblak udah. Shh. Nungguin ini, nungguin Udah. Shh. playoff. Kapan? Playoff. Dia harus mikirin dulu strategi playoff, belum mikirin 95.000 lu. Tadi ada Kingdom ngasih 2.000, kurang 93 lagi Le. Diwakilin ya? Iya, ada Diwakilin. 2.000 udah sumbang mereka. Makanya. Iya, tapi terima kasih ya buat semua yang udah datang juga Kingdom Rebels. Gokil. Dan sambil kita ngeliat dari player highlightnya. 93. Udah ini lihat player highlight dulu. Hati-hati di jalan semuanya. Nah, Benar, karena ini menutup regular season kita juga Iya. secara nggak langsung. Match tadi lebih Match tepat. tadi nih Match tadi. gokil matchnya emang ini cepet banget juga nih ya. Momen di game-game yang kedua ini. Ya lagi-lagi sih, ini targetingnya ke Matt ya. Bete sih pasti untuk di patch yang sekarang. Yep. Kalau misalkan jadi Marksman dikejar terus sama Assassin karena mau gimana pun Marksman butuh item gitu loh sampai nanti dia mencapai power spike-nya. Jadi pasti bakal berat banget untuk gamenya buat Matt. yap, oke. Dan kayak Hazel targeting ini sempat agak sedikit ada misplay ya. Walaupun ada backupan dari hard guard-nya, cuman nggak masalah. Hazel tetap membuktikan bahwa dirinya layak pastinya menjadi player of the match kita di Wow. debutnya Hazel. Debut dari Hazel dan dia benar-benar membuktikan setelah selama ini mungkin disimpan dulu ya. Dan Simpan juga dulu. yang menarik apalagi? Apa tuh? GPM-nya 913. Gokil. Itu tinggi banget sih. Karena lagi-lagi ya ini Lancelotnya mainnya 4-1 lagi formasinya. Karena dengan 1-1 Chow, apalagi ada Angela, wah ini agresifnya luar biasa loh early gamenya. Seenggaknya menangin dulu match up di early-nya dan ini agak sedikit jauh sebenarnya X-Twin. Untuk bisa menjepit, backupannya jauh, mau coba untuk dapetin turret pun kayaknya nggak worth it sih. Iya, karena ya pertukarannya juga kayaknya nggak begitu manis ya dengan poin-poin kill yang selalu dicari sama RRQ Hoshi. Tapi ini kita menemukan sedikit jawaban dari 1-1. Gatot kaca loh. Yang walaupun Karsnya emang bisa sih ditumbangkan, tapi butuh waktu yang lama sebenarnya. Ya dan juga berkali-kali nih Angela jadi masalah, bermainan agresifnya juga dikejar dan sebenarnya kayak ngelihat dari Rebellion mereka udah cukup ya terbawa aja sama tempo yang dimainkan sama Iya. RRQ. Susah ya buat ngebalikin Susah. tempo tersebut karena emang udah terlalu one-sided. Dari segi goldnya sih yang paling kelihatan. Hingga akhirnya di sini sebenarnya X-Win dia pede untuk bisa menghentikan atau lockdown ke arah Hazel. Tapi sangat disayangkan emang mau gimana pun gak ada jalur escape untuk member dari Rebellion sehingga itu merugikan bagi mereka dan kebetulan X-Winnya nggak bisa pulang tuh. Yap. Dan kita akan mendengar bagaimana komunikasi yang sangat-sangat bagus harusnya ya. Sekali lagi ini dia Golden Moment by UBS Gold. Mati. Nadal. Flicker kalian guys, kalian flicker guys. Ayo guys, depan. Gua kolam sini. Daul 3 ton. Tuh, Pra. Lance tuh. Orang aja guys, Depan dulu. Balik gua lo yang marin pojok. Nice boy. Gostan. Lance. Nen bisa. Lance lah nih. Nggak ada. 2 detik. Coba. Nice bro.
TB guys. Minion ke arah minion. Mati ke tower. Oke. Bisa ini kan? Respect guys. Respect. Stop rap. Ulti gua 6. Udah, lor aja guys. Lor aja guys. Udah ulti. Jol. Lor guys, respect ya guys. Dia bisa gambling. Cloudo nih sini. Mau Cloudo ler? Dia masih ada Puri, Dok. Depan-depannya dia gambling guys. Dia gambling guys. Maju dia. Gua masuk. Gua kick. Nolan. Nolan mati. Nice boy. Orang. Puterin besa, puterin besa. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Nggak, ya, lu terakhir. palakin orang kayak begitu, lihat baik banget, respect ya, sabar ya, alhamdulillah ya Allah. Masih tega lu. Nah emang selama ini kan Pulung antagonis. Wah di JP Niners tuh saya lihat tuh orangnya. Makanya. Jauh ya. Enggak ada 9. Udah diam ini 9, jangan 93 deh, 917 deh ini. Beda gold 8.000 ya, emang terlalu jauh. Dan di sini daerahnya juga build-nya ke arah Blade Armor karena emang lawannya kebetulan Cloud nih. Jadi wajar sih untuk build ke arah Blade Armor biar dia bisa menahan basic attack yang begitu tajam dari Cloud-nya. Semenjak udah selesai juga dari Golden Staff, jadi udah pasti ada sedikit rasa-rasa damage physicalnya. Wih, terdengar ya. Oke. Jaya. Nah, itu dari belakang kita ya teman-teman ya. Ya. Di balik data yang memang tadi sudah terlihat juga dari masing-masing itemnya. Bahkan tadi ada yang fenomenal juga ya di awal game ya Prof ya untuk Matt. Ya. Yang biasa kita ngelihat ada Artillery. Tapi tadi adalah BMI dulu. BMI dulu, Battle Tapi- Mirror Image dulu. Tadi kan kita ngeliat last bow dari Rebellion juga ya. Ya. Mereka juga berterima kasih untuk Kingdom di sini, Iya. yang di Iya, sini iya, nih Kingdomnya. Kayak Mereka lagi-lagi support juga. Karena memberikan respect juga kan. Iya, Itu loh yang di sini aja ditunggu-tunggu. respect ya kan. Iya. Nah, jadi kita juga berharap buat teman-teman yang ada di kolom komen ataupun dimanapun ya. Tetap respect. Respect juga kepada tim-tim lain. Benar. Betul, mereka Karena- berjuang. Iya, karena sudah dicontohkan dengan sangat-sangat baik dari Kingdom yang ada di sini luar Betul. biasa loh. Sampai tim lawan Rebellion tadi respect. Respect. Dan juga menyampaikan terima kasih ke mereka karena mereka nge-supportnya nggak cuma Anarchy aja. Lah, tadi kan pas tim aku- lain juga mereka semangat. Pas aku interview sama Bude juga kan aku bilang, nih Bude tuh, aku tunjuk Kingdom baik. Iya, Kingdom baik. Ini Emang. effort mereka loh yang datang ke sini dibanding sih cuman ngetik doang aja mah gampang. Tapi ini dia untuk Rich Guy jatuh kepada Hazel dan ini dia habit yang selalu aku ingat dari Hazel adalah priority farming dulu. Whatever. Iya. Apapun yang terjadi pokoknya farming dulu, Yap. biarin mungkin ngedapetin momentum dulu untuk bisa bleeding gold ya. Kalau misalkan udah dapetin bleeding gold pasti bakal bisa lebih mudah untuk mendapatkan eksekusi. Jadi sangat wajar untuk sekarang permainan 4-1-nya benar-benar dijalankan sekali dari RRQ. Yap, dan terlihat lagi ya untuk Swaylo penggunaan ke-19-nya untuk Zas masih menjadi the carry tapi sayangnya nggak cukup, hanya memberikan poke damage-nya aja. Sandbag benar-benar dimakan semuanya damage-nya dengan Dairon, high loss-nya, best wingman. Jadi kalau bisa dibilang untuk RRQ Hoshi pun ini cukup kompleks ya dari segi Iya. line up-nya, job desk-nya juga dijalankan dengan baik masing-masingnya. Jadi kayaknya emang pemilihan dari Chow Angelanya berjalan sukses juga sih karena emang jalannya selalu berdua kan. Kayak udah sempat di-mention sebelumnya kalau misalkan emang mau mainin Chow Angela ya udah jangan sampai Chow Angelanya misah satu-satu karena itu bakal merugikan bagi ya draft untuk Chow Yep. Angelanya juga. Alright, Gak bakal works jadinya. yap penutupan di laga terakhir